selamat pagi. Silakan duduk, Ibu. Silakan duduk. Selamat pagi, Dok. Hati-hati, Dok. Ibu. Oke, Ibu. Gimana kabarnya? Saya Dokter Nadine yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, jadi boleh saya tahu, Ibu atas nama apa? Di atas nama Ibu Anas. Oh, Ibu atas nama Ibu Anas. Nah, kalau boleh tahu anaknya siapa, Ibu? Anak saya namanya Farhan. Farhan. Oh, adik Farhan ya. Umurnya berapa kalau boleh tahu? 1 tahun. 1 tahun. Berarti 12 bulan. Oke, Iya. baik. Nah, Ibu kesini sama siapa? Saya diantar sama suami tadi. Oke, baik. Berarti ada ayahnya di luar ya. Iya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan umum, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak ibu ya. Nah, boleh saya minta ketersediaannya? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Bersedia, oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan itu keluhannya dulu. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Ibu? Jadi anak saya udah demam, Dok. Demam. Kalau boleh tahu udah berapa lama? Sudah sekitar 4 hari. Hah? 4 hari. 4 hari. Oke, baik. 3 atau 4 hari gitu lah, Dok. Demamnya naik turun atau enggak? Demamnya naik turun sih, Bu. Naik Dok. turun? Iya. Suhu tubuhnya gimana? Suhu tubuhnya itu mungkin saya kan kemarin tuh 38 kayaknya. Yang tertinggi 38. Iya. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya tahu itu apa? Pola demamnya itu kalau misalnya apa ya? Malam itu makin tinggi tuh enggak? Malam tuh waktu saya kasih susu untuk malam tuh kalau setelah saya kasih susu tuh enggak sih, Bu. Ada gejala penyerta lainnya enggak? Kayak batuk pilek Batuk pileknya ada. atau ada sesak nafas? Sesak napasnya enggak ada sih, Enggak ada. Oke, baik. Ada pernah kejang? Kejang enggak pernah. Enggak pernah kejang. Oke. Terus kalau misalnya dia batuk itu sampai mengganggu tidur atau enggak? Iya. Berdahak berarti. Iya. Terus pileknya gimana? Pileknya lendirnya itu gimana? Cair atau warnanya ada warna? Lendirnya Lendirnya itu cair putih atau ada warnanya? ada warnanya. Ada warna-warna kuning biasanya. Iya. Oke, baik. Baik, kalau begitu gimana nutrisinya? Apa sudah bisa masih mau makan minum sekarang? Enggak, setelah sakit maksudnya. Dok. Terakhir minum kapan? Dia terakhir minum tadi pagi saya kasih. Terakhir Ini minum? saya mau lanjut kasih minum nih, sudah waktunya, sudah jamnya. Oke, terakhir minum tadi pagi ya, Dok. Ya, Ibu. Iya. Maaf. Kalau begitu saya boleh tanya, ini apa? Dia ASI eksklusif atau gimana pola pemberian air susunya? Iya, dia ASI eksklusi. Berarti sekarang udah bisa MPASI? Sudah, saya tapi masih saya selingin dengan ASI juga. Oke, baik. Terus gimana buang air kecil, buang air besarnya? Buang air kecil, buang air besarnya normal. Oke, baik. Dia sekarang itu makannya gimana? Makannya makanan apa? Masih lembek? Bertekstur, sudah tekstur kan Sudah tumbuh gigi berarti? sudah tumbuh gigi sudah 2 giginya. Alhamdulillah. Sehat ya berarti, Bu. Sudah. Terus udah pernah sakit kayak gini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah? Demamnya sudah. Oh, udah pernah demam sebelumnya ya Iya. berarti ya. Oke, baik. Tapi pernah nggak sampai dirawat gitu? Sampai dirawat pernah demam aja. Pernah sampai dirawat? Iya. Oh, baik. Kalau boleh saya tahu pada saat ibu hamil apakah ada masalah kesehatan sebelumnya? Masalah kesehatan yang gimana ya, Dok? Kayak misalnya flank atau misalnya masalah-masalah pada janin gitu, pada anaknya pada saat kehamilan gitu? Tidak ada, Bu. Gak ada. Rajin check up kan ke dokter? Rajin, Bu. Alhamdulillah. Di mana kalau boleh tahu ya? Di sini di praktik dokter kebidanan. Oke, baik. Saya boleh tanya ini lahirnya gimana? Cukup bulan? Cukup bulan. Berapa minggu? Saya di 38 minggu. 38 minggu ya? Cukup normal sih ya. Kalau boleh saya tahu ini imunisasinya gimana, Ibu? Imunisasinya normal. Saya ikuti semua imunisasi sesuai dengan buku PINK. Buku PINK itu. Oke, baik. Berarti Ibu juga melakukan imunisasi campak ya? Iya. Kalau PCV? PCV? Imunisasi PCV? Iya, udah.
Oke, baik. Sekarang anaknya udah bisa ngapain itu? Sudah bisa berjalan. Udah bisa berjalan. Sudah. Terus dia udah bisa ngomong. Sudah. Udah bisa ngomong. Ngomongnya apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. eh Ngomongnya belum, tapi kata sudah bisa kata-kata kayak mama, papa gitu. Kata-kata apa tuh kalau Mama, papa. Mama, papa, oke, baik. Nah, terus dia dari misalnya nih bermain gitu, apakah dia aktif anaknya atau gimana? Aktif, karena saya aktif. Aktif ya. Boleh saya tahu di keluarga ibu itu ada batuk pilek juga nggak? Batuk pilek ada. Saya baru selesai batuk pilek. Oh, alah, baik. Bapaknya merokok, ibu mana? Tidak. Enggak. Gimana kalau misalnya ventilasi di rumah ibu, jendelanya gimana? Ventilasinya juga sirkulasi udara di rumah saya itu baik. Rumah kamar adiknya itu ada jendelanya? Ada. Oke, baik. Baik ibu, jadi setelah saya melakukan anamnesis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ibu terlebih dahulu ya ibu. Pemeriksaan fisik pada bayinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan mencuci tangan 6 langkah menggunakan air kotor. Kalau boleh minta tolong ibu bisa ditaruh bayinya di sini, boleh? Oke. Oke, baik, jadi saya akan mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Menggosok tangan saya, menggosok punggung tangan masing-masing 7 detik ya. Dengan durasi 1 menit atau 40-60 detik. Seperti ini. Lalu saya akan mencuci tangan untuk menggosok ruas dari luar. Lalu setelah itu saya akan menggosok ibu jari pada masing-masing ibu jari. Lalu saya akan menggosok ujung jari dengan telapak tangan saya. Nah, selanjutnya saya akan menghangatkan tangan dulu sebelum pemeriksaan ya ibu. Nah, pertama saya akan meletakkan bayi sudah diletakkan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran. Nah, karena tadi anaknya cukup aktif dan kalau dilihat ini anaknya ini ya tidak ada kelainan ya. Nah, kesadarannya cukup baik, artinya kesadarannya kosmetis ya ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu ada nadi, suhu, terus tekanan darah. Nah, pertama saya akan menentukan nadinya dulu ya ibu, di arteri radialis. Oke, didapatkan anaknya suhu nadinya sekitar 130 kali per menit, yang itu normal. Oke, baik bu. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi pernafasannya, laju pernafasan anaknya. Laju pernafasan anaknya 38 kali per menit ya ibu. Normal, cuman agak sedikit tinggi, mungkin karena pola demamnya juga. Nah, selanjutnya saya akan mengidentifikasi tekanan darahnya. Gitu ya bu? Nggak apa-apa ibu, silakan. Maaf. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan mancat anak. Lalu setelah itu saya dapatkan nilai tekanan darahnya sekitar 88/55, yaitu normal untuk anak-anak ya ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan oximeter. Aku melakukan saturasi oksigen pada tangan anaknya. Ini sih adek, maaf adek. Ya, anak baik, anak pintar. Saturasi oksigennya 98. Baik ibu. Saturasi oksigennya baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu panjang badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Nah, pertama saya akan menentukan berat badannya dulu ya ibu. Oke, didapatkan berat badannya sekitar berat badannya sekitar 55 kilo ya ibu. Berat badannya sekitar 55 kilo ya ibu. Berat badannya sekitar 10 kilo ya ibu. Asu. Pulang. Oke, baik ibu, berat badannya sekitar 10 kilo ya ibu. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa panjang dada. Ibu bisa mau saya atau ibu yang mau menaruh di situ? Oh boleh, saya aja. Iya, baik. Takut anaknya nangis nanti kalau sama saya. Maaf ibu, balik di sini ya ibu. Oh iya. Ya balik. Nah.
Oke, pada panjang badan didapatkan panjang badan kurang lebih 75 cm ya Ibu, yang which is itu normal untuk anak usia 1 tahun. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ini ya, apa tuh namanya, lingkar kepala. Ibu bisa ditaruh pagi anaknya di sini dong. Kebalik Ibu. Dan ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala. Nah, dimulai dari kepala belakang atau biasanya disebut occipitalis. Nah, itu sampai ke bagian dahi anaknya, dahi adanya si adik kakak ini. Nah, di sini saya dapatkan lebar panjang, maksud saya lingkar kepalanya itu 43 cm. Normal Ibu, normal. Ini adek, maaf ya Dek. Oke, baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasi pemeriksaan fisik khusus, yaitu pemeriksaan kelenjar getah, pemeriksaan fisik khusus yaitu pada kulitnya apakah terjadi infeksi atau sianosis atau ikteri. Nah, dari adiknya sendiri, mohon ya Ibu dibuka bajunya sebentar. Saya izin membuka bajunya, boleh? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya izin menaruh adiknya lagi kembali di meja ini, boleh? Boleh, silakan Ibu. Baik, nah jadi pada adiknya itu tidak dilihat adanya ikterik ataupun sianosis, yang berarti artinya adiknya normal ya Ibu. Lalu setelah itu pada pemeriksaan kepala juga ada getah bening, kelenjar getah bening pada submandibula, pada servikal, itu tidak ada pembesaran setelah saya palpasi. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian fisik kepalanya. Nah, pada kepalanya tidak ada kelainan bentuk kepala, kepalanya bulat sempurna. Lalu pada ubun-ubunnya juga tidak ada lengkung ya, dan juga tidak ada tonjolan. Jadi ini normal adanya kepalanya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata ya Dok. Ya Bu. Nah, pada pemeriksaan mata itu saya dapatkan, pada pemeriksaan mata saya dapatkan mata anaknya tidak ada ikterik, tidak ada lendir juga pada bagian ujung matanya, dan refleks pupilnya normal Ibu. Tidak ada juga mata kucing itu ya. Normal semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Izin Ibu, Adek boleh dibuka? Aduh, maaf. Oke, ada sedikit lendir ya Ibu. Ya, ada. Itu yang dibilang tadi ya, ada pilek. Iya. Oke. Ada sedikit lendir, nggak apa-apa, normal kok, karena ini adanya lagi demam dia. Selanjutnya saya akan memeriksakan mulut. Oke, izin Adek. Ini saya butuh ini loh, tong spidol ya. Adek, buka mulutnya. Oke, baik. Mukosa mulutnya normal, nggak ada stomastitis ataupun merahan ya. Lalu pada ininya juga, pada lidahnya juga tidak ada glossitis dan yang lain-lain. Tapi pada faringnya terlihat ya agak merah, mungkin karena batuknya ya. Nah, tidak apa-apa, normal. Nah, selanjutnya saya akan memeriksakan lehernya, apakah adanya seperti ketidaknormalan, lehernya terlalu kaku atau dan yang lain-lain. Tidak ada kelainan ya Ibu pada lehernya normal. Selanjutnya saya akan memeriksa toraks. Bentuknya, dari inspeksinya bentuknya normal, tidak ada pectus excavatum ataupun kelainan-kelainan toraks dan kongenital lainnya. Setelah itu saya akan melakukan palpasi. Pola nafas dan juga toraksnya normal ya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan juga simetris. Setelah saya melakukan palpasi pada posisi keduanya simetris, tidak ada kelainan atau bengkok ataupun indikasi skoliosis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru. Dari inspeksi paru saya tidak ada melihat retraksi ya, walaupun dia lagi batuk tapi dia nggak ada retraksi sama sekali. Nah, lalu pada palpasinya juga tidak ada terdengar seperti tarikan, tidak ada terasa seperti tarikan. Lalu izin ya Ibu, saya mau mendengar suara paru dari adiknya. Tidak ada indikasi ini ya, tidak ada indikasi wheezing dan yang lain-lain. Berarti adiknya tidak sesak ya Ibu.
Saya duduk ya, Bu. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru pada anaknya ya Ibu. Yang pertama saya akan mendengar apakah adanya wheezing sebagai indikasi adanya asma. Oke, saya tidak ada mendengar adanya wheezing dan juga tidak ada retraksi ya. Lalu tidak terdengar juga ronki-ronki. Jadi ini bukan mengarah ke pneumonia sih Ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Jadi pemeriksaan jantung itu saya mendengar detak S1 dan S2-nya. Jadi kalau misalnya detak S1 dan S2 tidak normal, itu artinya ada kelainan pada jantungnya. Baik, detak S1 dan S2-nya normal ya Ibu, dan tidak ada kelainan. Mungkin ada takikardia ringan, mungkin karena demam ya Ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Pertama saya akan melakukan inspeksi dulu, tidak adanya sukul atau distensi. Terus saya akan melakukan palpasi. Tidak adanya hepar atau lien yang membesar ya Ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan punggung. Boleh izin Ibu diputar, dibalikan anaknya. Oke baik, jadi saya lihat ya di sini tulang belakangnya tidak ada kelainan juga, tulang belakangnya normal, lurus sempurna, tidak ada juga indikasi spina bifida. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Baik Ibu sudah bisa diputar anaknya. Dan terakhir saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nah pemeriksaan genitalia itu saya akan melihat dia kan anaknya cowok ya Ibu ya. Jadi saya memeriksa skrotumnya, apakah masih udah tumbuh atau adanya ketidakabnormalan ya Dok ya Bu. Oke baik, dan juga bentuk penisnya normal, tidak ada mikropenis dan yang lain-lain. Yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, tidak ada sianosis, tangannya normal, tidak ada polidaktilit, tidak ada indikasi dari kelainan jantung bawaan. Pada kaki juga tidak ada kelainan jantung bawaan juga ya, kukunya normal, baik semuanya. Tidak ada juga indikasi distress ya Ibu. Nah kurang lebih semuanya anaknya normal. Nah, boleh adiknya diberdiriin lagi. Terima kasih adek, izin adek. Nah, Bu, jadi saya akan memberikan diagnosa ya Ibu. Nah, dari pemeriksaan yang tadi saya sudah mendokumentasikan di catatan pemeriksaan saya. Nah, dari gejala yang dialami tadi dan penemuan pemeriksaan fisik tadi ditemukan adanya faringitis sedikit ya mungkin karena batuknya. Nah, setelah itu tidak ada wheezing, artinya tidak ada indikasi dari pneumonia. Terus habis itu dia demam 3 hari ya, itu sedikit mengarah ke mungkin infeksi saluran nafas. Karena dia dibilang tadi dia nggak nafsu makan kan? Iya. Demamnya tadi tidak pernah lebih dari 38 derajat. Belum pernah saya. Dan belum pernah diobati juga kan? Sudah Pernah diobati. Iya. Oke baik. Saya diagnosis sementara saya ini tuh adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas ya Ibu. Normal pada anak-anak usia 1 tahun, tidak berbahaya, bisa diobati jika meminum obat dengan rutin. Jadi saya akan berikan resep obat dan juga antibiotik bila perlu. Nah Ibu bisa ambil di apotek rumah sakit nanti. Nah Ibu bisa menunggu dulu waktu tunggu sebentar, apakah tidak apa-apa? Baik, sekian anamnesis dan pemeriksaan fisik saya. Nah, dari anak Ibu sendiri itu normal, nggak ada apa-apa. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau begitu, boleh Ibu silakan menunggu di luar. Terima kasih ya Ibu.